Saya penyandang leukemia stadium 4 yang biasa 3 hari sekali saya muntah darah. Mencakup 29 provinsi, itu sepeda ontel. Ini sudah masuk tahun kelima, sudah dari Sabang sampai Merauke dan masuk 31 provinsi. Saya berkeliling Indonesia dengan berjualan tembakau Gayo dan kopi Gayo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Famarle, biasa dikenal oleh para sahabat se-Indonesia. Saya asalnya dari Aceh. Saya suku Jawa yang sudah lama menetap di Aceh. Nah, saya berkeliling Indonesia sudah kurang lebih dalam waktu ini sudah masuk tahun kelima. Sudah dari Sabang sampai Merauke dan masuk 31 provinsi. Dan ini perjalanan pulang. Kenapa saya pulang cuman baru sampai 31 provinsi? Karena saya dapat sebuah musibah, orang tua saya meninggal dan saya putuskan untuk kembali dan menghentikan perjalanan ini. Nah, tapi uniknya saya tetap melakukan perjalanan dengan sepeda, tidak dengan loading mobil atau pesawat. Nah, perjalanan ini saya kasih nama Explore Indonesia atau keliling bersepeda untuk mengkampanyekan ayo bersepeda. Pertama saya awali perjalanan ini di tahun 2015. Kenapa saya mau melakukan perjalanan ini dan menghentikan pekerjaan saya? Karena saya punya niat untuk memberi semangat buat teman-teman yang mempunyai penyakit seperti saya. Saya penyandang leukemia stadium 4 yang masih eksis bersepeda untuk berkeliling Indonesia untuk mengkampanyekan sehat bersepeda dan ayo bersepeda. Rute pertama saya adalah Pulau W, Sabang, Aceh, Medan, terus menyusur sampai ke Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung. Terus juga kita sempat bermain di Solo Selatan, Padang, Mentawai. Kita nyampe ke sana juga. Terus kita masuk ke Pulau Jawa sampai di Banyuwangi. Kita langsung balik ke arah Sulawesi sampai ke Manado Bitung, kita lanjut ke Maluku Utara sampai kita ke Papua. Ke Papua kita balik dari Papua kita langsung masuk ke Bali, Lombok NTB, Sumbawa sampai ke Dompu. Terus kita balik karena ada yang harus diselesaikan di rumah, kita pulang dulu dengan kita tinggal sepedanya, orangnya pulang. Terus di tahun ada beberapa selang waktu kita melanjutkan lagi untuk etape Kalimantan, dan dalam waktu estimasi 5 tahun ini saya sudah mencakup 31 provinsi dan beberapa kabupaten dan berapa ratus kota yang sudah saya lewati dan saya singgahi. Dan ini di Bandar Lampung saya sudah 2 hari di sini. Mungkin saya sampai hari Minggu karena saya juga menunggu KTP saya yang hilang saat di Merak kemarin bersama handphone. Nah, hari Senin mungkin saya melanjutkan perjalanan ke Bandar Jaya untuk rest di tempat teman-teman sepeda di Bandar Jaya. Alasan saya melakukan perjalanan ini menggunakan sepeda karena di awal saya menyandang leukemia saya lebih banyak minta pemberitahuan kepada teman-teman yang bersepeda tentang gimana sih efeknya bersepeda itu. Nah, terus di tahun 2014 sebelum saya berangkat, saya mencoba merehab diri saya dengan menggunakan sepeda dan terbukti intensitas penyakit saya kambuhnya menurun. Yang biasa 3 hari sekali saya muntah darah dari hidung dan mulut, nah itu bisa seminggu sekali. Nah, di tahun 2015
fix saya putuskan saya ingin berkeliling Indonesia dengan menggunakan sepeda untuk mengkampanyekan ayo bersepeda karena bersepeda itu sehat. Nah, dan sekarang intensitas saya untuk kambuh itu sudah mencapai paling semaksimalnya itu udah 2 bulan sekali saya baru kambuh. Sekarang yang dulunya biasa 2 hari sekali, sekarang sudah 2 bulan sekali. Nah, dan ini sepeda saya merek United Texas. Ini pemberian teman saya, namanya Opa John MT Bike biasanya. Itu asli Depok. Nah, ini sepeda pemberiannya dia. Ini sepeda ketiga saya dalam perjalanan kurun waktu 5 tahun ini. Nah, ini kalau bisa dibilang kalau berat sih lumayan berat karena beban saya juga ya tahu sendiri dah, lihat bentuknya seperti apa. Sepeda pertama saya yang saya bawa keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu sudah mencakup 29 provinsi. Itu sepeda ontel merek Hammer buatan Inggris tahun 39. Nah, sekarang sepedanya sudah pensiun di rumah. Nah, sepeda kedua saya itu perjalanan yang sudah mencakup goes mudik dari Malang ke Aceh dan Aceh ke Depok. Nah, untuk berangkat ke Kalimantan saya menggunakan sepeda ini karena trek yang ditempuh untuk Kalimantan kalau kita pakai sepeda ontel tidak memungkinkan karena di Kalimantan kita mengeksplor seluruh kabupaten dan pelosok-pelosoknya sampai ke hutan-hutannya. Kalau kita pakai sepeda ontel mungkin ya agak kesulitan lah. Nah, ini kita pakai sepeda yang benar-benar frame-nya memang udah diukur, yang benar-benar speknya buat bawa angkat yang berat gitu. Ganti ban saya untuk etape Kalimantan ya, saya udah ganti ban luar sekali, ban dalam 2 kali. Nah, dan kalau kampas rem sih saya udah nggak hitung sih berapa kampas rem, ya mungkin banyak lah. Nah, ini ban depan juga udah mau ditukar karena sudah robek. Nah, cuman tinggal nunggu waktunya robeknya aja nih baru diganti gitu. Apa sih yang dicari dalam perjalanan saya ini? Saya cuman ingin menyampaikan buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, ayo dong bersemangat. Biarpun kamu punya penyakit apapun, tetap menjalani hidup itu dengan semangat. Dengan apapun itu, cobalah berolahraga supaya tubuhmu itu tetap bergerak dan menghasilkan hal-hal yang positif. Nah, dalam perjalanan saya kalau dibilang takut atau gimana, saya tidak pernah merasa takut sendirian ataupun takut seperti apa, karena saya tidak pernah mau berpikir untuk hal yang ke depannya seperti apa. Yang penting saya ikutin aja arusnya, ya tinggal dinikmatin aja gitu. Momen yang paling seru kalau menurut saya tuh, saya pernah diajak mampir sama temen. Nah, saya pikir jarak dari jalan lintas ke rumahnya itu dekat. Nah, nggak taunya jarak dari jalan lintas ke rumahnya itu masih 30 km masuk ke dalam. Nah, tapi di dalam 30 km itu ada sensasi yang lebih enak karena di sana ada air terjun tertinggi di dunia. Itu di daerah Labuan Batu Selatan. Nah, kalau keajaiban di saat perjalanan itu sangat sering, hampir setiap hari. Saya selalu mewajibkan dalam perjalanan saya tuh uang receh selalu ada di handlebar sepeda. Nah, itu untuk yang namanya sumbangan masjid di jalan ataupun siapapun yang saya temuin,
Bahkan saya sering sekali kalau bertemu dengan orang gila, saya beri makan, saya beri minum. Bahkan saya sering sekali akibat seperti itu, saya sering sekali kalau makan di warung gratis. Dan ya mungkin itu sebagian dari yang memang udah diberi sama yang di atas. Dan saya juga pernah mengalami hal yang tidak masuk di akal. Saya memang tidak punya uang sama sekali, habis total, dan saya nemu uang 50.000. Nah, mungkin kebanyakan orang uang 50.000 pasti kalau nemu pasti dipergunakan sendiri, apalagi dia tidak punya uang. Nah, kalau saya berbeda. Nah, uang itu saya masukkan ke kotak amal masjid, dan saat saya istirahat di Indomaret, saya diberi oleh orang pakai mobil bungkusan snack dan minuman, dan di plastik, di dalam bungkusan plastik itu ada uangnya 300.000. Dah, Allahu alam, hanya Tuhan kita yang tahu. Kalau selama ini sih, selama perjalanan saya ini, kalau memang disuruh mampir di teman-teman sepeda ataupun motor, ya kita mampir. Tapi kalau nggak ada kontak ataupun seperti apa, ya kita cuman bisa mampir di polsek, di Koramil, ataupun kalau memang di hutan ya kita buat tenda, kita ngecamp di situ. Ya kebanyakan seperti itu sih. Ya tidak selalu berharap untuk singgah di komunitas, karena saya punya prinsip tidak mau merepotkan siapapun, kalau bisa mandiri. Buat teman-teman, tips untuk melakukan perjalanan bersepeda jarak jauh, yang pertama adalah harus fisik. Nah, mungkin kalau teman-teman yang punya uang banyak, ya uang ya pastinya, dan handphone untuk kita berkomunikasi sama teman-teman. Nah, apa aja sih yang harus dia dibawa? Nah, contohnya kayak alat-alat buat outdoor ya, kayak sleeping bag, hammock, alat-alat masak, ya kayak tas, ya alat-alat sepedanya, kunci-kunci. Nah, dan wajib buat yang melakukan perjalanan bersepeda jarak jauh harus bisa benerin sepeda sendiri. Nah, jangan berharap orang lain. Nah, kalau saya pribadi itu di tas belakang itu ada kunci-kunci dan alat-alat sepeda, dan juga ada alat-alat masak kayak matras, panci, cangkir, dan di sebelahnya juga ada tenda. Nah, yang di depan ini isinya baju buat keseharian lah kalau pas lagi kita rest malam. Nah, kalau yang di atas ini supaya tidak basah, ini adalah sleeping bag dan hammock, karena tidur adalah tempat yang nyaman, harus benar-benar nyaman dan harus benar-benar kering. Nah, dalam perjalanan saya ini, saya cuman mengandalkan satu, saya berkeliling Indonesia dengan berjualan tembakau gayo dan kopi gayo. Dan dari situlah hidup saya selama 5 tahun berkeliling Indonesia. Trik saya berjualan adalah via online, teman-teman juga dari Facebook, WA, Instagram, dan juga dari teman-teman yang sudah melike juga. Kadang-kadang japri, ini loh kopinya Mas Andi, ini loh tembakonya Mas Andi. Dan saya kalau habis, saya selalu connect langsung ke petaninya, karena saya punya teman yang punya petani tembakau dan petani kopi. Jadi saya dan teman memang udah bernegosiasi lah istilahnya, dan selalu connect setiap seminggu sekali saya harus connect sama dia, dan kita tanya gimana perkembangan di sana. Ya seperti itu. Dedikasi saya berikan ke seluruh
anak-anak Indonesia ataupun seluruh manusia yang ada di Indonesia atau di belahan bumi manapun tetap semangat menjalani hidup. Yang mempunyai penyakit seperti saya yang mempunyai leukemia, jangan pernah mental Anda drop. Tetap lakukan yang terbaik, tetap olahraga dan berpikir positif. Harapan saya dalam perjalanan ini sih cuman pengen berbagi pengalaman buat teman-teman semua. Itu aja sih, nggak lebih, nggak kepengen lebih. Saya berpesan buat teman-teman semua yang menggunakan sepeda ya, terutama yang menggunakan sepeda, karena saya bersepeda nih. Buat teman-teman yang suka bersepeda, diwajibkan kamu menggunakan helm dan juga menggunakan lampu atribut atau baju yang terang supaya dilihat oleh yang di belakang kamu. Nah, karena kalau tidak, akibatnya akan fatal. Nah, saya cuman berpesan supaya teman-teman bersepedalah dengan baik. Jangan sepeda itu dibuat untuk hal-hal yang tidak baik. Itu aja cuman pesannya. Terima kasih banyak buat teman-teman Federal Lampung yang sudah sedikiranya memberi tempat saya istirahat. Dan saya sekarang istirahat di dekat di rumahnya Ayah Hadi di base camp Pedal. Nah, saya istirahat di situ, mungkin saya sampai hari Minggu atau Senin. Nah, saya terima kasih banyak buat warga Bandar Lampung yang benar-benar respect nih loh tentang sepeda ya. Saya lihat kemarin banyak teman-teman yang bersepeda. Wah, asik, keren pokoknya. Andi pertama kali dapat kabar bahwa dia dalam perjalanan dari Jawa Timur waktu itu ya, Dari Malang ke Aceh. dari Malang mau pulang ke Aceh. Saya dapat info waktu itu masih pakai sepeda ontelnya, jadi saya jemput beliau di jalan sekitaran Garuntang. Maghrib itu bulan puasa, kalau nggak salah masih bulan puasa. Ramadan pertama. Ya, terus ya kenal di situ, saya kaget aja ngelihat seorang anak muda dengan sepeda yang ala kadarnya, dengan kondisi yang nggak sehat secara fisik, tapi punya niatan bagus mau keliling Indonesia. Dan itu buat saya salut banget. Karena kenapa? Saya pribadi jujur untuk jalan 1-2 hari aja itu perhitungannya harus matang. Tapi beliau ternyata dia berani untuk ambil keputusan pulang kampung ke Aceh dengan bersepeda, terus jalan lagi bareng sama Om John ke Kalimantan. Masuk Kalimantan, terakhir mampir sebelum ke Kalimantan sempat mampir juga di rumah saya di Desember itu, dari Pulau Bangka ya, dijemput Opa John. Terus lanjut ke Depok, persiapan sepeda di awal Januari, start ke Kalimantan. Yang saya dengar, saya pantau terus di Facebook, dan ternyata dengan adanya wabah COVID-19 ini mereka harus terpaksa pulang. Dan alhamdulillahnya mereka masih bisa pulang dari Kalimantan ke Depok dengan segala pengorbanannya gitu. Dengan kapal terakhir yang mungkin kalau telat 1-2 hari ya nggak sampai Pulau Jawa lagi. Dan alhamdulillah sekarang ketemu lagi di Lampung, yang kondisinya sekarang dia mau pulang karena dapat kabar ada musibah, ibunya meninggal. Jadi ya sebisa mungkin saya pribadi kalau untuk tamu-tamu petouring sepeda, kalau saya mampu bisa sanggup jemput atau saya fasilitasi untuk nginep di rumah, pasti
saya usahakan. Tapi kalau memang nggak sanggup, saya nggak bisa waktunya, itu saya lepas gitu. Kalau saya pribadi gini, sesama sepeda, apalagi kalau dibilang, kalau dalam bahasa dalam agama itu musafir. Jadi apa sih salahnya ngebantu orang yang dalam perjalanan, memberi tempat tinggal untuk sementara, walaupun di rumah dikasih makan ala kadarnya, ya mereka pun sudah cukup senang gitu kan. Kalau saya pribadi untuk bisa ikut perjalanan itu pasti mau banget untuk mau jalan begitu. Tapi karena nggak sanggup untuk ikut seperti itu, ya untuk ngebantunya pun itu udah seneng banget untuk bisa ngebantu aja udah cukup buat saya. Itu aja sih.